Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Berliana, pada kelas Statistika Terapan. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah uji perbandingan untuk lebih dari 2 kelompok data saling bebas. Bisa 3 kelompok data, bisa 4 kelompok data, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, outline yang akan kita bahas, yang pertama kita harus tahu dulu uji statistik apa yang cocok untuk lebih dari 2 kelompok data saling bebas. Kemudian yang kedua, barulah kita bisa praktik menggunakan SPSS. Ada banyak sekali uji statistik di sini, dan yang paling cocok untuk membandingkan lebih dari 2 kelompok data saling bebas adalah uji ANOVA one way. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih definisi dari lebih dari 2 kelompok data saling bebas. Di sini saya mengambil contoh, kita akan membandingkan 3 kelompok data saling bebas. Maka dalam sebuah populasi, saya akan mengkelompokkan menjadi 3 kelompok atau menjadi 3 populasi. Masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda. Kemudian masing-masing kelompok akan diukur masing-masing sebanyak 1 kali. Jadi total akan mendapat 3 kelompok data yang berasal dari 3 populasi yang berbeda. Oke, jadi tujuannya ya membandingkan lebih dari 2 pengamatan atau lebih dari 2 kelompok data yang berasal dari lebih dari 2 populasi. Nah, asumsi yang dipenuhi yang pertama, datanya harus berskala interval atau rasio. Kemudian datanya harus berdistribusi normal, dan yang terakhir variansnya harus homogen. Oke, sekarang kita punya contoh studi kasus. Contohnya adalah ada seorang mahasiswa D4TRP ingin melakukan penelitian tentang pengaruh penggunaan aromaterapi terhadap kecemasan pada pasien MRI lumbal. Jadi penelitian ini melibatkan 48 responden, yang mana 48 responden ini terbagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 16 responden. Kelompok pertama dianggap sebagai kelompok kontrol, artinya kelompok yang tidak menggunakan aromaterapi apapun. Kelompok kedua disebut kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang diberi aromaterapi lavender. Kemudian kelompok ketiga juga kelompok eksperimen, yang mana kelompok ini akan diberi aromaterapi cedarwood. Jadi ada 2 jenis aromaterapi yang kami gunakan, yaitu aromaterapi lavender dan aromaterapi cedarwood. Nah, kemudian pengukuran kecemasan pada penelitian ini berdasarkan denyut jantung yang diukur ketika pasien akan keluar dari MRI lumbal, dari pemeriksaan MRI. Nah, pertanyaannya, apakah ada perbedaan kecemasan antara ketiga kelompok tersebut? Nah, kemudian hasil pengukurannya ada 3 kelompok data. Yang pertama adalah kelompok data aromaterapi cedarwood dengan kode sampel K001 sampai K00016. Jadi total responden yang akan mendapatkan aromaterapi cedarwood sebanyak 16 responden. Kemudian kode sampel K017 sampai kode sampel K034, 032 akan mendapatkan aromaterapi tidak akan mendapatkan aromaterapi apapun atau disebut sebagai kelompok kontrol. Kemudian yang kelompok data terakhir yaitu kode sampel K033 sampai kode sampel K048, dia akan mendapatkan aromaterapi jenis lavender. Jadi total ada 3 kelompok data.
Nah, yuk kita sama-sama mengentrikan 3 kelompok data ini ke dalam SPSS. Kemudian kita olah bersama-sama menggunakan uji statistik ANOVA One Way. Iya, ini adalah tampilan dari data Excel. Adik-adik apakah sudah mendownload semuanya? Silahkan dibuka terlebih dahulu data Excel-nya. Di sini ada 48 responden ya, dengan berkode K001 sampai K048. Kemudian ada 3 jenis aromaterapi, yaitu aromaterapi cedarwood, kemudian kelompok kontrol, dan aromaterapi lavender, dan diukur denyut jantungnya. Nah, yuk kita sama-sama entrikan ke SPSS. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi, ada 48 responden ya, ada 3 kelompok. Coba kita lihat perbedaan cara mengentri antara kelompok saling bebas dengan kelompok saling berpasangan. Kalau kelompok saling bebas, maka nilai entry-nya, jumlah respondennya sama seperti jumlah baris. Kemudian ditambahi satu variabel baru, yaitu variabel kelompok, untuk memasukkan jenis aromaterapinya. Sedangkan untuk entrian data pada kelompok saling berpasangan, itu tiap perlakuan itu dijadikan sebuah variabel. Jadi tanpa menambahkan variabel kelompok. Kenapa? Karena satu orang dengan kode U001, dia mendapatkan 3 jenis perlakuan. Ini disebut sebagai kelompok saling berpasangan. Kalau kelompok saling bebas, satu orang hanya mendapatkan 1 jenis perlakuan. Ya, jadi tampak bedanya ya. Kalau saling bebas, tiap orang mendapatkan 1 jenis perlakuan, sedangkan untuk yang saling berpasangan, satu orang mendapatkan lebih dari 2 atau lebih dari 1 perlakuan. Ya, baik itu perbedaan entry datanya. Sekarang kita berfokus ke analisis ANOVA One Way. Jadi untuk kelompok saling bebas ini, ketambahan 1 asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi varians data homogen. Ya, kalau asumsi pertama, data berskala interval rasio itu sama seperti uji-uji yang sebelumnya. Kemudian data berdistribusi normal juga. Nah, kita cek dulu satu persatu ya. Untuk yang pertama, asumsi data berskala interval rasio. Ternyata sudah memenuhi asumsi karena variabel denyut ini termasuk data berskala rasio. Kemudian asumsi kedua, data berdistribusi normal, maka kita uji normalitas terlebih dahulu. Jangan lupa untuk kita split terlebih dahulu berdasarkan kelompoknya dengan cara klik data, split file, kemudian kita organize berdasarkan kelompok, lalu kita klik OK. Di sini akan muncul info split file telah aktif berdasarkan kelompok. Maka bisa kita lanjutkan ke uji normalitas dengan cara deskriptif, explore. Kita pindahkan variabel yang akan diuji normalitas. Kita klik plot, lalu centang normality plot with test. Lalu klik OK. Di sini akan terbagi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Yang pertama adalah kelompok cedarwood. Kita lihat ternyata nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, artinya data berdistribusi normal. Kemudian kita cari yang kelompok kontrol. Di sini juga nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, artinya data berdistribusi normal. Dan yang terakhir kita cari kelompok lavender. Nilai signifikansinya juga lebih dari 0,05, artinya data berdistribusi normal.
Jadi, ketika kelompok ini memiliki data denyut jantung yang berdistribusi normal, artinya asumsi kedua telah terpenuhi. Maka lanjut kita matikan terlebih dahulu atau nonaktifkan terlebih dahulu groupingnya. Kita klik Analyze All Cases, lalu kita klik OK. Akan muncul Split File Off, artinya tidak ada lagi grouping atau pengelompokan. Oke, lanjut kita melakukan uji asumsi varians data homogen. Untuk paket SPSS di sini sudah lebih memudahkan kita karena uji varians homogennya itu sudah melekat pada menu yang sama seperti menu ANOVA One Way ini. Jadi kita sementara bisa kita abaikan dulu, kita langsung klik Analyze, lalu kita pilih Compare Means, dan kita pilih yang ANOVA One Way. Ya, di sini variabel yang akan dianalisis silahkan dipindahkan ke dependent list, kemudian faktor, ini, kemudian tunggu dulu, untuk kelompoknya kita pindahkan ke faktor, kemudian post hoc-nya kita pilih LSD, ini untuk menentukan pasangan kelompok mana yang akan memunculkan perbedaan. Klik continue, lalu kita pilih ini, kita klik option dan centang yang homogeneity of variances. Jadi dalam satu paket ANOVA One Way di SPSS ini sudah termasuk uji homogenitas juga. Kita klik continue, lalu klik OK. Akan muncul hasil seperti ini. Ada 3 tabel di hasil ANOVA One Way. Yang pertama kita lihat dulu revenue testnya. Revenue testnya di sini kita lihat nilai signifikansinya. Nilai signifikansi untuk tes homogenitas data denyut jantung lebih besar dari 0,05, artinya data memiliki varians yang homogen. Lanjut kita baca yang di tabel kedua. Tabel kedua ini untuk melihat apakah ada beda antara ketiga kelompok tersebut. Yang dibandingkan adalah nilai signifikansi. Ternyata nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Yang mana kita susun dulu hipotesis statistiknya. H0 adalah tidak ada beda antar ketiga kelompok. Sedangkan H1 minimal ada satu pasang kelompok yang berbeda. Maka dapat disimpulkan hasil uji ANOVA One Way di sini H0 ditolak, artinya minimal ada satu pasang yang menghasilkan nilai yang berbeda. Pasangan yang mana yang berbeda? Kita lihat di hasil post hoc ini. Jadi di post hoc ini kita lihat antara kelompok Cedarwood sama kelompok kontrol menghasilkan nilai signifikansi lebih besar dari alfa. Artinya kelompok Cedarwood dan kelompok kontrol adalah sama. Lanjut, kelompok Cedarwood dan kelompok Lavender menghasilkan nilai signifikansi 0,000. Artinya ada beda antara kelompok Cedarwood sama kelompok Lavender. Lanjut, kita ke kelompok Lavender dengan kelompok kontrol, juga menghasilkan nilai yang kurang dari alfa, jadi ada beda. Maka dapat disimpulkan bahwasannya yang membuat beda adalah kelompok Lavender. Karena Lavender dengan Cedarwood berbeda, Lavender dengan kontrol berbeda. Sementara Cedarwood dengan kontrol sama. Nah,
perbedaannya bagaimana? Apakah lebih baik atau lebih buruk? Kita lihat dari nilai rata-rata nilai rata-rata masing-masing denyut jantung. Nah, caranya kita kembali dulu, kemudian kita split terlebih dahulu ya, supaya kita bisa memunculkan nilai rata-rata tiap kelompok. Kita klik Analyze, Deskriptif, kemudian denyut jantung, kita pilih yang rata-rata atau min, kita klik Continue, kita klik OK. Nah, ternyata untuk yang denyut jantung cedar Wood rata-rata 85, kontrol rata-rata 85, dan lavender rata-rata 70. Jadi, penggunaan aromaterapi lavender itu cenderung lebih merilekskan pasien daripada menggunakan cedar Wood. Jadi itu maksud dari analisis ANOVA One Way. Nah, silahkan sekarang adik-adik yang berlatih secara mandiri. Kemudian kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Semangat! Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.